Soundbite of the Week kali ini kita awali dari Pulau Dewata, Bali. Ada dua berita yang jadi sorotan. Yang pertama tentunya adalah soal ulah warga negara asing yang seenaknya melanggar aturan dan bikin geram. Saking berangnya nih, Gubernur Bali sampai mengeluarkan aturan larangan sewa motor dan wacana pencabutan visa on arrival. Tunggu. Emosi boleh Pak, tapi ya negara sendiri memang harus kita jaga dari perilaku yang merusak. Tapi kebijakannya tepat sasaran gak nih Pak? Surat kepada Bapak Menteri Kumham, terusan kepada Menlu untuk mencabut visa on arrival bagi warga Rusia dan Ukraina yang ingin ke Bali. Nah, sejak Bali jadi kiblat pariwisata, bule-bule nggak pakai helm yang buka usaha di Bali juga udah banyak. Pertanyaannya kenapa baru sekarang ribut-ribut? Itu artinya sistem pengawasan dan penindakan di lapangan juga harus ditingkatkan. Bukan sekedar membuat larangan untuk wisatawan asing. Tapi ulah nakal ternyata nggak hanya dilakukan oleh wisatawan mancanegara saja. Kali ini dugaan pelakunya adalah Rektor Universitas Udayana Bali. Inyoman Gede Antara ditetapkan sebagai tersangka kasus sumbangan pengembangan institusi atau SPI. Tapi Antara membantah dirinya terlibat kasus dugaan korupsi. Udayana menyatakan dengan ini bahwa tidak benar adanya kasus korupsi dana SPI di Universitas Udayana karena beberapa hal. Yang pertama, seluruh dana SPI yang kami himpun itu mengalir kepada kas negara dan kami sudah diaudit oleh lembaga auditor negara seperti BPK, Inspektorat Jenderal Kementerian, BPKP, Satuan Pengawas Internal, dan Akuntan Publik. Yang kedua, penetapan 4 tersangka pejabat Universitas Udayana oleh Kejati Bali itu berdasarkan kerugian negara hasil audit internal Kejati Bali yang tidak berdasarkan fakta. Ya, membantah boleh-boleh saja. Yang penting sekarang beliau sudah dicekal untuk tidak bepergian ke luar negeri dan biarkan pemeriksaan serta penyelidikan terus berjalan ya. Kita ke kasus berikutnya. 2 dari 3 perwira polisi yang menjadi terdakwa tragedi Kanjuruhan mendapat ganjaran vonis bebas dari Majelis Hakim PN Surabaya. Obral vonis juga diberikan kepada 3 terdakwa lainnya dengan vonis 1 tahunan penjara. Putusan hakim langsung mendapat kecaman dari banyak pihak karena dinilai melukai empati ratusan korban baik yang meninggal maupun para penyintas, serta mencederai rasa keadilan di negeri ini. Bambang Siddiq Ahmadi SH tersebut sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan 1 dan dakwaan 2 dan dakwaan ketiga jaksa penuntut umum. 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan ke-1 dan dakwaan kedua dan dakwaan ketiga jaksa penuntut umum tersebut. 3. Bahwa dibebaskan garis miring dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. Dan khusus untuk tragedi Kanjuruhan nanti akan kita bahas tersendiri. Dan terakhir nih, ada kasus yang sempat trending di media sosial menyangkut orang nomor 1 di Jawa Barat yang juga memang sering viral. Seorang guru SMK di Cirebon dipecat karena mempertanyakan posisi Ridwan Kamil ketika sedang melakukan virtual meeting dengan siswa sekolah. Apakah sebagai gubernur, kader partai, atau sebagai pribadi? Karena saat itu Ridwan Kamil menggunakan jas berwarna kuning. Respon Kang Emil, nggak baper kok. Bukan karena jas kuningnya juga, tapi lebih penggunaan kata yang dianggap kasar, menggunakan kata maneh. Coba kalau pakai kata punten, dupipun bapak. Jadi seolah-olah karena ngeritik saya diberhentikan, terus sayanya dianggap anti kritik. Saya kira kan nggak begitu. Saya tidak anti kritik, saya terbuka, sudah ribuan kritik masuk, kan begitu. Nah, ketiga, ini menjadi pelajaran bahwa sampaikan substansinya, tapi cara menyampaikan kan harus sesuai dengan budaya kita, betul? Sekarang kalau Anda biarkan kekasaran itu terjadi dalam ruang informasi kita, siapa yang akan mencontoh? Murid-murid kita, anak cucu kita yang nanti akan menganggap menamai manusia dengan binatang biasa, ngomong kasar biasa. Nah, itu yang harus dihindari. Maka tugas guru, tugas pemimpin
semua menjadi teladan dalam pembangunan yang lebih beradab, kira-kira begitu.